netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih? Ada apa sih netizen, ya kan? Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat. Biar terus semangat nonton CNN dari awal sampai akhir. Karena kita ini nggak pernah henti loh ya kan, memberikan berita terbaru seputar para selebriti yang tentunya viral dan menjadi bahan berita yang paling ditunggu-tunggu deh pokoknya. Ya. Nikmati aja gitu. Nikmati aja. Sebelum masuk ke berita-berita utama kita nih hari ini, saya pengen nanya dulu nih kabar dari Daniar hari ini. Apalagi sekarang Daniar pakai dresnya cantik banget. Iya. Kayak mencirikan Daniar sekali gitu kan. Yang ceria gitu ya. Ceria Jadi, banget. Meskipun suara aku sedikit serak-serak banjir gitu kan, nggak apa-apa, ini tidak mengurangi semangat aku. Makanya aku ini didukung dengan baju yang luar biasa banget. Jadi aku nanti bakalan menghentakkan berita-berita hari ini. Oh, menghentakkan ya. Semangat banget ya. Gitu kan. Kalau Cema gimana kabarnya? Udah siap belum hari ini memberikan berita kepada netizen kita semuanya? Luar biasa dong, pastinya siap banget. Apalagi berita hari ini itu menarik banget. Banyak banget yang serunya hari ini kan. Dan kita tuh udah merangkum banget berita-berita dari para selebriti buat netizen di rumah. Pasti netizen penasaran kan, kira-kira hari ini ada siapa aja sih yang kita ceritakan? Hari ini lengkap banget ceritanya, mulai dari huru hara, mulai dari percintaan, semuanya kita udah rangkum dengan apik. So langsung ya kita baca ini. Artikel yang pertama, udah ada ini. Masa sih pengacara kok pakai barang palsu? Denis mah suka pinter ya, matanya cepet gitu. Kali ini aku pro sama Denis ya. Setelah uyaku ya Denis. Karyesta, kini Hotman Paris tertawakan Rasman yang pakai jam tangan palsu. Ini kenapa diketawakan? Karena kan dia kan digadang-gadang sebagai pengacara kondang. Masa iya sih, coba kita intip ya, beneran nggak sih itu jamnya palsu? Aku harus zoom nih ya netizen. Sambil kalian juga intip, beneran nggak nih? Apa jangan-jangan mereka salah ya? Langsung kita simak informasi selengkapnya. Ini dia. Wah, ketahuan deh ya. Apalagi Hotman Paris yang langsung melihat ya kan. Apalagi Hotman Paris kan udah kita tahu sendiri, dia tuh sering banget pakai barang-barang mewah ya kan, barang-barang branded. Terus apalagi jam tangan pasti dia tahu sendiri mana yang palsu, mana yang asli. Dan Rasman sendiri ini menjadi musuh para selebriti di Indonesia. Salah satunya ada Uya Kuya, Denise, dan sebelumnya kan ada kasus juga yang Dr. Richard, dan dia menanganinya dan sekarang malah berseteru katanya. Kenapa sih kok bisa ya? Ini kan yang namanya pengacara biasanya itu kan harus merangkul semua orang gitu kan, menjadi semua sahabat buat semua orang. Kenapa ini kok jadi malah berbalik jadi musuh? Apakah ini berkaitan dengan dia membela seorang Medina Zain gitu kan? Tapi balik lagi nih, sebenarnya mau palsu mau enggak, sebenarnya ya balik ke diri sendiri, selama dia nyaman gitu kan. Betul. Cuman karena itu tadi ya ada embel-embel seorang pengacara handal, seorang pengacara senior gitu kan. Kedapatan lah ini pakai jam tangan palsu. Tapi kalau misalnya Daniar sendiri bisa ngebedain nggak sih mana jam tangan asli atau palsu? Bisa kelihatan. Dari mananya tuh? Kelihatan itu dari bentuknya udah kelihatan. Apalagi kalau kita bisa megang nih ya kan, dari beratnya aja udah beda gitu kan. Itu jangan-jangan pakainya brand itu tapi yang pakai baterai gitu kan. Padahal kan jam itu nggak pakai baterai. Tapi ya udahlah ya, seru nih aku kalau ngeliat ada yang pertikai-pertikai gini, bukannya bermaksud jadi kompor sih enggak. Tapi aku senang aja. Jadi semangat gitu ya untuk semangat ini antara memang pengacaranya udah memang beneran orang yang nyebelin ya, memang basicnya nyebelin. Nangani kasus juga kurang handal, atau karena dia sekarang ini lagi jadi pengacaranya Medina Zain. Who knows ya, yang jelas kita bakalan baca ini komentar dari para netizen. Yang pertama ada komentar dari Girl Aksesoris, jualan ya Destiny, nggak apa-apa, halal. Buat apa jam mahal kalau waktumu di dunia aja tidak kamu ketahui hingga kapan? Sama-sama nggak bisa ngasih info kan? Ayo, ini yang namanya Ustadz online dadakan ya. Aku nggak mau mengomentari ini kalau udah masalah agama karena sensitif. Aku nggak mau, jadi mendingan langsung next comment. Oke, kita lihat nih komen berikutnya, datang dari Rendra Real 170. Sebenarnya mau KW atau asli nggak masalah. Suka-suka yang pakai daripada beli asli, ngutang atau kredit. Ya semampunya beli, tidak dipaksakan. Yang penting kagak sombong atau pamer katanya. Tapi bener sih, itu balik lagi ya ke orangnya masing-masing. Dia mau pakai yang KW atau yang asli. Tapi sebenarnya kalau misalkan daripada beli yang KW dengan brand tertentu, itu membohongi diri sendiri dan masyarakat. Lebih baik membeli harga yang murah gitu, yang biasa aja, tapi benar-benar asli gitu loh, daripada harus menjiplak-jiplak gitu kan, kayak
melanggar hukum juga, bener nggak? Nggak melanggar, kalau dia Hmm. nggak ke store-nya ya oke lah ya. Cuman ini lebih kayak kuat dibully nih seluruh Indonesia. Sekarang akhirnya semua orang nih nertawain dia gitu kan. Karena semakin Betul. hari semakin banyak yang ngebongkar aib-aib dari sang pengacara ini. Nggak apa-apa ya, langsung sambil kita cek komentar yang terakhir dari Nafila Akmalia. Jangan suka menghina orang. Roda berputar, tidak selamanya selalu di atas. Aku sih setuju ya, kalau misalnya roda itu tidak selalu di atas. Tapi mungkin saat ini dia nggak perlu terlalu berkor-kor. Kan pengacara ini lumayan berkor-kor gitu. Jadi Betul. akhirnya banyak orang nggak suka, diseranglah hanya karena nilai setitik. Malunya tanah air. Benar, apalagi dengan kasus-kasus yang ditangani sekarang kan banyak banget netizen yang kurang Kurang suka. pro ya, kurang suka dengan kasus yang ditangani sama Rasman ini. Tapi ya udahlah ya, kita doakan mudah-mudahan Bang Rasman bisa melepas jam tangannya diganti sama jam tangan asli ya. Dan yang paling penting dia ini bisa menghandle kasus-kasus dari kliennya dengan baik ya. Karena Betul. secara kemarin nih kalau kita flashback sebentar ya kan, kasus dari Dr. Richard Lee, bukannya kasusnya semakin ringan, ini kayak Dr. Richard Lee malah kena denda sama miliaran rupiah. Wadidaw, apakah ini yang namanya pengacara kondang? Tapi nggak apa-apa, kita tinggalkan ini berita tentang Bang Rasman ya. Kita pindah aja yuk ke next topic, coba deh Cema aja. Kita langsung kita lihat ya artikelnya di belakang nih. Aduh, aksi panggung Ariel Noah petik gitar bikin cewek-cewek salah fokus, malah dijadikan lelucon mesum. Ini kayaknya lagi seru banget ya dibicarakan ya. Banyak banget di rame. sosial media, rame banget ya. Kenapa Tapi sih? kenapa sih netizen di Indonesia ini mesum banget, apalagi udah nyangkut yang namanya Babang Boril gitu kan. Apalagi dengan videonya yang beredar di stitch kayak gitu kan, kayak langsung reaksinya tuh kayak gimana gitu, cewek-cewek Langsung semua. viral banget nih netizen. Langsung kita lihat ya seperti apa sih informasi selengkapnya. Ini dia. Dengarlah aku. Bentar ini, Petikannya. Daniel salah satunya berarti ya. Suara hati ini memanggil namamu. Ini kayak Daniel salah satu orang yang mengomentari video tersebut, bener? Enggak ya. Jangan sampai Justru Daniel kayak ya. aneh aja gitu kan. Maksudnya sebenarnya kayak ngapain sih netizen kayak kamu itu kayak nggak ada pekerjaan lain yang lebih positif gitu loh. Betul. Padahal Kok kalau bisa misalnya sih pikirannya ke sana gitu, nggak aneh tahu, banget. nggak paham. Padahal cuma kalau misalnya lihat videonya nih, itu bener-bener Ari lagi tampil di atas panggung ya kan, menyanyikan lagunya sendiri, dan itu salah satu performance-nya Ekspresi dia gitu loh. Dia Iya. memainkan gitar. Itu salah satu hal yang dia tunjukkan untuk penonton di sana gitu kan. Tapi netizen di rumah malah salah fokus gitu kan, sama hal-hal yang cuma aja nggak kepikiran sampai ke sana gitu. Sebenarnya itu nggak penting netizen. Sekarang aku tanya, kalau Ariel ngemetiknya kalian yang nonton emang bakalan ikut semangat kan? Nggak Enggak. mungkin ya. Ini sangat disayangkan ya, speech kayak gini tidak penting netizen ya. Aduh ya sudahlah ya, mendingan langsung bacain aja nih komentar-komentar dari para netizen. Ya udah, kita lihat di komentar pertama ya, seperti apa, seru kayaknya ya. Komentar pertama datang dari Devi Susanti 96. Apaan sih perasaan main gitar doang, padahal saya lihatnya B aja. Kenapa cewek-cewek itu jadi begitu? Mungkin ini ada beberapa kubu ya, cewek-cewek yang pemikirannya tuh positif sama pemikirannya tuh agak kemana-mana ya kan, Agak ada traveling gitu menyimpang kan, kayaknya. bener kan. Jadi ada dua kubu di sini, ada yang berpikirnya udah itu video biasa aja lagi main musik, tapi yang satunya lagi, ih Babang Boril ngapain gitu kan. Yang jelas Jadi video ini nggak macam-macam, perlu di-stitch ya, nggak penting netizen. Banyak hal yang lebih penting di hidup kalian. Komentar berikutnya nih, ada komentar dari Septi91. Otak yang nontonnya aja yang kotor, nggak ada salahnya ya. Sama Noah yang lagi main gitar, itu kan suatu ekspresi gitu loh. Jadi biar yang nonton juga senang ngeliatnya, biar semangat. Jadi Betul. nggak usah terlalu berlebihan netizen. Jangan terlalu berlebihan netizen. Kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Mono X888. Kenyataan zaman sekarang, kebanyakan wanita lah yang menjatuhkan harga dirinya mereka sendiri. Akhir zaman katanya. Aduh, kalau misalnya ngomongin akhir zaman kayak gini, serem juga ya. Serem. Jangan disangkut pautin lah ya. Itu lebih ke pribadi masing-masing. Ya kan banyak banget kok yang masih baik, pemikirannya masih lurus-lurus aja. Ya mungkin ada segelintir orang yang pemikirannya agak belok atau seperti apa ya kan, kayak langsung men-stitch lihat video tersebut langsung dikomentari dengan hal-hal yang negatif. Jadi kayak mengeneralisasikan, jangan seperti itulah. Yang jelas sebagai perempuan harus bisa lebih menghargai diri sendiri supaya orang juga bisa lebih menghargai diri kita. Betul. Karena segala sesuatu akan berbalik ke diri kita sendiri netizen ya, terutama yang perempuan-perempuan nih harus pinter ya. Jangan bodoh, jangan dikeliatin juga kalau bodoh. Oke, kita tinggalkan aja ya berita yang ini karena kita bakalan pindah nih ke next topik. Kita bacain artikel dari Sapos teh. Assalamualaikum. Di penjara karena duit haram, Angelina Sondak ingin umroh pakai uang halal. Ini sepertinya salah satu bentuk penebusan dosa, Betul. menyesali yang lalu-lalu. Makanya sekarang ingin
merubah semuanya ke depannya jauh lebih baik lagi. Langsung kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Luar biasa ini perubahan yang dilakukan Angelina Sondag sekarang. Jujur aku ikut seneng gitu kan, banyak banget hal yang sekarang dilakukan ke arah yang positif dan beneran halal. Sekarang dia sampai rela nih dari stasiun TV ke stasiun TV yang lain demi untuk mendapatkan cuan-cuan yang halal. Sampai dia jualan makanan Manado gitu kan untuk menambah pundi-pundi nih biar segera tabungannya cukup pergi buat umroh nanti. Amin. Betul Semoga banget. diberikan kelancarannya ke Angelina Sondag ya. Semangat, pokoknya harus semangat. Insya Allah nanti pasti ada jalannya. Niat baik pasti akan berhasil baik juga Betul. ke depannya. Ini biasanya coba-coba para sultan-sultan yang suka memberikan umroh-umroh kepada artis-artis. Ini sepertinya Angelina Sondag ini yang jauh lebih perlu ya kan. Boleh, siapa tahu berminat ya kan. Nah, siapa tahu rezekinya. Betul banget. Seorang ibu luar biasa ya, pengorbanannya sampai rela kerja sampai 24 jam. 24 jam. Udah kita lihat nih komentar netizen ya menanggapi berita seperti ini. Komentar pertama datang dari Asis Chandra 9. Lah kalau pakai yang haram lagi pengen tidur di penjara lagi Mbak katanya. Ya makanya mungkin Angelina Sondag juga kemarin tuh mengambil pembelajaran dari apa yang sudah terjadi. Dia pengen lurus-lurus aja lah sekarang, pengen yang halal-halal untuk kehidupannya mendatang gitu kan. Kedepannya jauh lebih baik lagi netizen ya. Komentar berikutnya nih kita cek, ada komentar dari siapa? Dari Bay Abang, endorsement mendekat, nggak apa-apa. Dengan endorsement itu uang halal ya. Betul. Endorse ngapain kita jadi malu? Tidak, berarti kita ini dilihat orang. Orang Betul kalau banget. mempercayakan produknya ke kita, ternyata produknya laris, nggak apa-apa, halal. Semangat. Semangat. Sudah kita lihat nih komentar terakhir ya. Datang dari Hendy Hardian, emangnya bisa umur pakai duit korupsi katanya. Netizen yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang Mbak Enji udah memperbaiki dirinya, udah soleha banget ya kan, udah alim banget. Dan sekarang dia pengen mencari rezeki yang halal. Jangan sampai diungkit-ungkit lagi yang masa lalu gitu kan. Tapi ya, aku nih bukan ngebela netizen ya. Ini tapi kita ngomong realistis aja, banyak tahu yang memang korupsi pergi umroh. Tapi ya udahlah, yang jelas itu bukan Angelina Sondag. Sekarang dia udah memperbaiki hidupnya jauh lebih baik lagi. Makanya kita ikut senang, kita ikut mendoakan yang terbaik buat Angelina Sondag. Amin. Aduh, yaudah netizen, kita mau istirahat dulu ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN, Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN, Celebrity and Netizen. Aduh netizen, ada-ada aja sih harus mengomentari penampilan orang. Apalagi penampilannya tuh nggak salah sama sekali. Kalau misalkan Cema jadi Abizar ya kan, kayaknya bener-bener bakal marah juga. Akan membela ibunya mati-matian. Apalagi ibunya tuh nggak salah sama sekali. Dia mengikuti syariat Islam yang ada. Dan itu kembali lagi sih kepada masing-masing orang ya kan. Cara berpakaian orang untuk mengikuti agamanya itu beda-beda. Nah ini salah satu Umi Pipik itu yang benar-benar pengen menutup auratnya seluruhnya gitu kan. Tidak mau terlihat. Kita harus menghargai itu ya kan, apapun itu. Karena kan orang pilihannya masing-masing. Yang terpenting adalah yang harusnya nggak boleh itu yang kalau orang tuanya pakai baju seksi. Kenapa sih netizen suka heran? Kenapa sih harus dihubung-hubungkan gitu loh. Ini kayak di artikel nih tuh. Kayak pakaian. Dicipir nih Umi Pipik ya, Abizar Al-Ghifari langsung pasang badan. Sebagai anak lelaki pastinya akan ngebela sang ibu ya kan. Dia dengan gentle dia langsung bilang gitu kan, siapa yang berani nih memperlakukan hal yang tidak sewajarnya sebagai manusia, dia bakalan pasang badan untuk sang mama. Pasang badan. Nah ini apalagi Abizar badannya tuh gede banget ya. Ini tuh tipe suami material gitu. Material banget ya. Apalagi kalau misalkan Abizar ini kan dia udah ditinggalkan sama. Iya, apalagi kan banyak yang ngomong kan. katanya Umi Pipik ini sempat kayak ikut aliran-aliran apalah. Enggak lah netizen, kita harus menghargai gitu loh. Justru yang salah adalah kalau orang tua kita berpakaian seksi, itu yang kalian harus hujat. Jadi harus lebih dipikirkan lagi kalau berkomentar ya. Langsung yuk kita cek aja nih komentar dari para netizen. Komentar pertama nih datang dari Vera 0630. Pakai pakaian sesuai perintah Allah. Dibilang kadrun. Kalian kenapa nggak protes dengan perempuan-perempuan yang cuma pakai hot pants or bikini? Maksiat di ujung-ujung yang bener diinjak. Yang kayak gini bikin Allah murka katanya. Betul ya netizen ya. Kalau misalnya kita ngomongin masalah cara berpakaian orang-orang, kayaknya tuh nggak ada habisnya gitu kan. Apalagi udah nyangkut agama, cara berpakaian, syariat Islam dan lain sebagainya. Kita balikan lagi sama pribadinya masing-masing. Jangan sampai menyinggung atau menyakiti hati orang gitu. Apalagi itu pilihannya Umi Pipik gitu kan untuk berpakaian seperti itu. Dan nggak salah juga, betul. Kita cek yuk komentar berikutnya netizen. Ada komentar dari Anissa Aurora 89. Pakaian yang ikut-ikut Arab salah terus. Giliran pakaian yang ikut ke barat-baratan boleh aja nih.
Emang Ana pikir pakaian asli Indonesia itu macam apa yang kayak gini ya netizen ya. Ini menormalkan hal yang tidak seharusnya. Tapi hal yang seharusnya malah kalian komentarin. Jangan ya yang seperti itu netizen. Harus menghargai sebagai manusia dewasa. Nggak boleh netizen. Ya udah kita lihat nih komentar terakhir datang dari zeleb. Namanya aneh ya. Alay. Mending dibilang kadrun daripada dibilang kafirun. Stop ngelem katanya. Ya kan, benar. Mendingan dibilang kadrun tapi kita mengikuti apa yang ada di dalam diri kita ya kan. Keluar dari isi hati kita. Kita pengen berpakaian tertutup, kita lakukan. Jangan sampai kita sebagai netizen harus berpikir lebih positif lagi, lebih pintar lagi. Jangan sampai menyakiti hati orang. Apalagi untuk hal-hal seperti ini. Ini nggak ada urusannya juga loh untuk pribadi kita. Bukan urusan kalian ya, banyak hal yang lebih penting netizen ya. Seperti informasi yang terakhir nih sekaligus berita pamungkas hari ini kita bacain yuk artikelnya. Nih udah ada Celine dan Marcel yang lagi-lagi mengejutkan publik. Lebih kepincut pesona Marcel Widianto. Sebut keringat sang komika lebih wangi ketimbang Ariel Noah. Wow. Wah. Aku terkejut gitu kan. Nah netizen apakah kalian sependapat dengan Daniar nih? Langsung kita intip informasi selengkapnya. Ini dia. Luar biasa, memang pria kalau udah wangi, bersih, rapih, plus humoris itu akan menutup semuanya, meruntuhkan itu cowok ganteng. Lah aku nggak gitu-gitu banget sih Celine, nggak ya. Tapi ya udahlah ya itu hak kamu ya. Sekarang mendingan aku bacain aja nih komentar dari para netizen ya. Yang pertama ada komentar nih dari bla 1 settingan, 2 cuan, 3 settingan, 4 cuan, 5 settingan. Apapun itu mau settingan atau apapun yang jelas mereka dapat cuan dan cuannya halal. Kalian enggak. Cuan settingan nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, halal. Halal benar. Kita lihat komentar berikutnya ya. Datang dari Aboy TF. Satu hal lagi, komedian newcomer dengan penghasilan terbesar di Indonesia. Wow, emang sih katanya ya, salah satu penghasilannya tuh besar banget. 200 juta per hari, 200 juta per hari, luar biasa loh Marcel. Justru aku tertariknya di situ. Apakah Celine ini sebenarnya tergiur dari pendapatan harian Marcel ya kan? Kalau dikalikan aja sebulan berapa? Pantas nggak mau sama yang uang jajannya 2M. Ada yang per hari 200 juta soalnya ya. Komentar berikutnya nih dari Yosi. Coba kalau kepopulerannya kayak Adek Londok, habis di atas terus jatuh, masih setia, nggak wajib ditunggu. Sama seperti kalian, tenang netizen, saya mewakili hati kalian. Saya selalu menunggu nih update terbaru dari hubungan mereka nih. Kira-kira beneran atau hanya settingan? Ataukah karena Marcel sekarang lagi di atas? Nggak apa-apa, kita bakalan pantau terus ya kan. Yang pasti kalau ngelihat mereka bahagia, kita juga ikut bahagia. Aduh netizen, ternyata informasi tadi juga menutup perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan khawatir, karena kita akan kembali lagi dengan informasi terupdate dari selebriti tercinta ya kan. Di next episode pastinya. Dan sebelum undur diri, Daniar dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun nih pemerintah udah boleh buka masker, tapi jangan lengah ya, karena belakangan ini udah naik lagi nih tingkat COVID ya. Jadi kalian harus selalu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan Daniar undur diri, jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, todito me dio cuando al amor me llevó. Marimar, costeñita soy, cuando lo quise yo, por revancha me enamoró, y el mar que todito me dio como ola se lo llevó.